Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dara Oktaviana. Di video kali ini saya akan membahas tentang simulasi P2P atau Procure to Pay pada kasus PT Kalipan Raya untuk penugasan UAS ERP FEB UMJ. Berikut videonya. Nah, pertama kita harus masuk ke accounting, lalu configuration dan tax. Di sini kita akan membuat pajak 11% yaitu pajak terbaru 2022. Nah, lalu kita klik create. Di sini kita tulis pajak 11% dan jangan lupa isi amount-nya berjumlah 11%. Dan di sini adalah di sini amount-nya aku belum tulis tapi sudah aku edit, jadi jangan lupa untuk diisi 11%. Nah, di sini kan tipenya itu sales, yang berarti account-nya itu harus ditulis PPN collected. Nah, diketikkan kata collected langsung keluar PPN collected. Untuk sales itu PPN collected, lalu kita save. Jangan lupa ya teman-teman, amount-nya diisi. Lalu kita akan buat lagi yaitu PPN untuk purchase. Nah, di sini type-nya kita berubah dulu menjadi purchase dan amount-nya jangan lupa diisi 11% dan account-nya itu adalah paid. Purchase itu PPN paid. Bawahnya juga ditulis PPN paid. Nah, jika sudah, kita klik save. Nah, di sini kita sudah membuat dua pajak purchase dan pajak sales. Kita kembali ke awal. Yang harus dilakukan teman-teman adalah mendownload modul sales, inventory, invoicing, accounting, dan jangan lupa purchase untuk melakukan simulasi P2P atau procure to pay. Dan di sini aku sudah mendownload semuanya. Tugas pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan simulasi P2P adalah menyiapkan user pada setting 3 user penting. Pertama itu ada user purchase, user warehouse, dan user accounting. Nah, di sini aku udah buat. Yang pertama itu ada user purchase, di mana aku namain Ana dan diberikan akses administrator pada purchase. Nah, yang kedua itu ada Sarah sebagai warehouse user. Di sini aku edit dulu. Kita berikan akses salesnya itu enggak. Kita berikan akses pada inventory sebagai administrator. Lalu kita save. Nah, selanjutnya itu ada Tia sebagai accounting user. Kita berikan akses pada accounting yaitu advisor. Nah, lalu di sini kita akan login ke semua user-usernya pada beda window agar memudahkan kita untuk bolak-balik melakukan transaksi secara bertahap. Nah, lalu kita akan ke produk kategori yaitu di bagian purchase. Klik purchase-nya, lalu ke bagian konfigurasi. Lalu klik pada bagian produk kategori. Nah, di sini kita setting dulu semuanya harus automatic. Ini kita edit, lalu inventory valuation-nya kita edit jadi automatic. Nah, ini stock valuation account-nya itu juga harus diisi. Kita isi jadi store supplies expense. Lalu kita save. Nah, oh iya, sebelumnya income account-nya juga harus diisi. Kita isi sales, terus expense account-nya juga kita isi lagi menjadi other expense. Lalu setelah itu kita save dan menuju ke produk kategori selanjutnya. Ini juga kita ubah inventory valuation-nya menjadi automatic. Dan pada bagian yang rumpang harus diisi juga stock valuation account-nya itu kita isi menjadi store supplies. Income account-nya itu kita isi sales. Lalu expense account-nya kita jadi in order expense. Lalu kita save menuju ke produk kategori selanjutnya yaitu sellable. Diedit
manualnya menjadi automatic, lalu stock valuation-nya yang di sebelah kanan yaitu store supplies expense, lalu income account-nya kita isi menjadi sales, lalu expense account-nya diisi juga sebagai sales. Kita save. Lalu pada bagian sellable kita pilih other expense. Lalu kita save. Yang keempat bisa dilihat persediaan elektronik, dan yang kelima persediaan fresh drink. Dirubah inventory valuation-nya menjadi automatic semua. Lalu kita ke bagian setting, kita ke bagian my company, diisi menjadi PT Pekalipan Raya karena kita akan melakukan simulasi P2P sesuai dengan soal UAS-nya, yaitu pada PT Pekalipan Raya. Alamatnya diisi sesuai dengan yang ada di soal, yaitu pada Jalan Manunggal Raya nomor 11 di Kota Kuningan, dan ini provinsinya adalah Provinsi Jakarta, Kuningan Jakarta. Ini yang Jawa Barat di X aja karena saya salah input. Di Indonesia dengan nomor telepon sesuai dengan soalnya. Jika sudah semua, kita save. Lalu ke bagian purchase. Nah, di bagian akun purchase ini, window purchase, kita akan memulai simulasinya dengan cara mengeklik create dulu. Lalu di bagian vendor kita isi yaitu toko Mahakam. Kenapa toko Mahakam? Karena di sini saya memilih salah satu faktur pada soal UAS PT Pekalipan. Nah, di sini kasusnya itu pada PT Mahakam membeli lemari S-Sharp dan sanyo dengan jumlah tertera, dan di sini tahunnya 2004. Tapi di sini saya menggunakan tahunnya 2022 dan pajaknya 11% yang terbaru. Nah, di sini kita add produknya sesuai dengan faktur yang tadi kita lihat. Nah, di sini ada lemari S-Sharp. Nah, dengan jumlah kuantitinya yaitu 15 unit. Dengan pajak 11%. Di sini saya melakukan pajak 11% karena saya menerapkan tahun 2022 dan pajak terbaru ya. Lalu selanjutnya yaitu lemari es sanyo dengan kuantitinya itu 20. Di sini kita tuliskan 20. Nah, untuk pajaknya yaitu pajak 11% karena mengikuti tahun. Lalu kita save dan send by email. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah muncul format seperti ini yang langsung dari UDO-nya. Yang harus kita lakukan adalah mengirim file ini, yaitu dengan klik send. Kita klik send-nya. Kita tunggu dulu. Nah, sudah terkirim dan status menjadi send. Lalu kita klik confirm order. Nah, jika sudah, kita akan ke akun warehouse. Lalu kita ke bagian inventory. Di sini sudah ada satu produk yang masuk atau permintaan yang masuk. Nah, ini dia dari toko Mahakam. Karena kita itu adalah PT Pekalipan Raya, toko Mahakam adalah vendor kita. Di sini kita akan edit
UOM-nya atau unit of measure sesuai dengan permintaan si pelanggan. Dengan klik bagian kotak, lalu kita isi UOM-nya sesuai permintaan, yaitu 15 untuk lemari es Sharp dan 20 untuk lemari es Sanyo. Nah, jika sudah, kita klik save. Lalu kita klik validate. Lalu kita akan kembali lagi ke akun purchase, lalu kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul notifikasi create bill. Kita klik create bill-nya. Nah, muncullah bill seperti ini. Kita akan beralih ke window accounting, lalu kita akan refresh. Nah, ini sudah masuk ya satu bill dari pesanan tadi. Kita klik edit, lalu bill dates-nya diubah menjadi tanggal hari ini. Lalu kita klik save, lalu kita klik confirm. Lalu klik register payment. Jurnalnya itu bank, langsung kita klik lagi. Nah, sudah muncul tanda warna hijau dan kita harus ke bagian purchasing untuk merefresh kembali apakah sudah terbayarkan atau belum. Nah, di sini sudah muncul logo in payment yang berarti sudah terbayarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.